Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Halo, apa kabar anak-anak yang Ibu banggakan? Kita jumpa lagi ya di bab 11, alat komunikasi elektronik. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan alat komunikasi elektronik. Peserta didik dapat menyebutkan contoh alat komunikasi elektronik. Peserta didik dapat menjelaskan cara menggunakan internet. Peserta didik dapat menjelaskan cara mencari informasi dari internet. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pada awalnya orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan merpati dan surat. Sekarang kita sudah dapat menggunakan teknologi yang canggih tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, seperti handphone maupun internet. Kemajuan teknologi dan komunikasi juga mempermudah kita untuk mencari berbagai informasi yang kita butuhkan dari website dalam internet seperti Google. Pada saat ini, media komunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena tanpa media komunikasi kita akan lebih sulit dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ini contoh salah satu alat komunikasi elektronik. Nah, ini ada suatu cerita tentang Zainab dan teman-temannya yang akan bekerja kelompok menyelesaikan tugas dari gurunya dengan menggunakan internet. Ayo menyimak. Mengenal alat komunikasi elektronik. 1. Alat komunikasi simbol. Kita pelajari dulu ya. Alat komunikasi simbol itu berupa bunyi, misalnya kentungan dan beduk. Alat komunikasi berupa gerak, yaitu semapur. Dan rambu-rambu lalu lintas. Alat komunikasi yang berupa gambar. Nah, ini ya contohnya. Jadi, tadi komunikasi bunyi, komunikasi gerak, dan komunikasi gambar. Yang gambar yang ini contohnya ya, rambu-rambu lalu lintas. Alat komunikasi cetak atau tulisan, buku, majalah, koran, tabloid, buletin, surat, dan brosur. Nah, ini ada contoh-contoh gambarnya. Alat komunikasi elektronik, ada radio, telepon, handphone, faksimil, email, dan internet ya. Nah, jenis alat komunikasi elektronik banyak jenisnya ya. Yang kita bahas dalam bab ini tentunya alat komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya, antara lain radio, televisi, telepon seluler, faksimil, internet, dan sebagainya. C. Alat komunikasi internet adalah singkatan dari kata interconnection networking. Arti internet secara umum adalah jaringan komputer yang terhubung menggunakan sistem standar transmission control protocol atau internet protokol, TCP atau IP. TCP atau IP berfungsi sebagai protokol pertukaran paket untuk menghubungkan komputer di seluruh dunia. Nah, kita ke bagian D. Bagaimana cara menggunakan alat komunikasi internet? Nah ya, Google adalah salah satu mesin pencari terbaik saat ini yang sudah banyak penggunanya dari berbagai penjuru dunia. Sebagai mesin pencari atau search engine yang memiliki jutaan pengguna tiap harinya, Google sendiri dapat memberikan informasi akurat tentang berbagai hal. Kalian dapat menemukan informasi seputar tutorial, tips, dan trik yang dapat digunakan untuk membantu kalian mencari solusi dari permasalahan. Ada beberapa cara untuk membuka Google
Buatlah Google di HP, laptop, atau komputer kalian dengan bimbingan Bapak Ibu guru atau dengan ayah atau ibu kalian di rumah. Nah, ini ada gambar tulis pencarian materi di sini. Misalkan kamu mau cari penyebab gempa bumi. Nah, bisa dicari di situ, nanti akan keluar penyebabnya apa-apa saja ya. Membuka di Android. Satu, pastikan kalian sudah terhubung dengan internet. Kalian bisa mendapatkan dari kartu data atau WiFi. Dua, kemudian pada Android kalian biasanya terdapat aplikasi Google. Klik aplikasi tersebut. Lihat gambarnya ya. 3. Jika ingin mencari sesuatu, kalian tinggal klik di bagian pencarian tentang apa yang ingin kalian temukan. 4. Tunggu sebentar dan kalian dapat menemukan apa yang sedang kalian cari. Membuka Google di laptop atau komputer. Download dahulu browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Hubungkan laptop komputer ke jaringan internet dari WiFi atau mobile hotspot. Buka browser dan ketik pencarian dengan kata www.google.com. Lalu enter untuk membuka Google. Jika kalian ingin membuka YouTube, bukalah menu YouTube Kit. Lihat simbol berikut ya. Nomor 5, setelah itu kalian tinggal mencari informasi yang kalian cari. Melalui langkah tersebut, kalian sudah dapat membuka Google dengan cepat. Gunakan internet mencari sumber pembelajaran ya. Nilai-nilai dalam komunikasi elektronik ya. Nah, ini jika menguasai komunikasi maka menambah wawasan. Terdapat fitur-fitur memiliki berbagai fungsi dalam teknologi komunikasi ini dan dapat menambah keterampilan si pengguna. Untuk dapat mengoperasikan fungsi berbagai fitur memerlukan keterampilan sendiri. Teknologi juga menambah wawasan, kemampuan mencari searching, maka kita dapat menguasai berbagai pengetahuan. Kita juga dapat mempermudah berkomunikasi karena adanya teknologi. Menguasai teknologi komunikasi, kita dapat mengetahui berbagai kondisi di sekitar kita, bahkan di tempat jauh yang belum terjangkau oleh kita. Alat komunikasi dapat mempermudah bertransaksi. Di era globalisasi, kemampuan tersebut sangat mendukung kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Ayo berlatih, ya. Ini siapkan satu bentuk kelompok kecil 3 atau 4 orang. Setiap kelompok satu perangkat komputer atau laptop atau smartphone. Perhatikan petunjuk dari Bapak atau Ibu guru kalian. Informasi apa yang harus dicari? Jelaskan secara tertulis langkah-langkah mencari informasi tersebut. Tuliskan juga hasil informasi yang kalian dapat dari kegiatan tersebut untuk dilaporkan ke Bapak atau Ibu guru. Selamat mencoba ya. Ayo biasakan. Pilihlah alat komunikasi yang tepat. Cermati. Apakah informasi itu bermanfaat untuk kita atau tidak? Sebab informasi dari media komunikasi ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Apabila kita akan menggunakan informasi dari media, sebaiknya dicek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Refleksi. Memanfaatkan alat komunikasi sesuai kebutuhan dengan mengetahui fungsi komunikasi, kita tidak terjebak oleh dampak negatif dari alat komunikasi tersebut. Apakah kalian sudah dapat menggunakan internet dengan baik? Belajarlah menggunakan internet untuk mencari informasi tentang pelajaran di sekolah. Mintalah didampingi Bapak atau Ibu guru di sekolah saat mempelajari alat ini. Rangkuman. Alat komunikasi elektronik adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pembawa pesan kepada penerima pesan. Alat komunikasi elektronik banyak jenisnya, antara lain radio, televisi, telepon seluler, faksimil, internet, dan sebagainya. Nomor 3, manfaat alat komunikasi elektronik antara lain menyampaikan informasi, alat komunikasi, mengolah data, media pembelajaran, memudah pekerjaan sebagai sarana hiburan, menambah pengetahuan penyampaian data untuk bisnis dan lain-lain.
Internet adalah salah satu media komunikasi elektronik. Kita harus memahami cara penggunanya, sebab dapat mempermudah kita untuk mencari informasi yang bermanfaat. 5. Kalau kita harus memiliki sikap positif dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang bijak dalam menggunakan media komunikasi tersebut. Pilihlah informasi yang kita perlukan saja. 6. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam materi ini antara lain hendaknya kita selalu belajar dan terus belajar agar tidak tertinggal informasi. Nah, kita sekarang ke bagian evaluasi. Pilihan ganda ya. Nomor 1, media komunikasi yang sangat digemari kaum muda saat ini adalah, ya betul kalian pasti sudah tahu ya, D. Faksimil, Facebook, dan internet. Nomor 2, manfaat internet bagi seorang siswa adalah, ya, untuk memperoleh informasi jika kalian menemukan soal dan belum paham jawabannya, kalian bisa menanyakan dengan membuka internet ya. Tuh. Nomor 3, cara mencari informasi yang paling mudah dan akurat adalah menggunakan internet ya. Nomor 4, perilaku yang perlu dikembangkan dalam menggunakan alat komunikasi elektronik adalah, betul, gunakan alat komunikasi sesuai kebutuhan ya. Nomor 5, dampak negatif kemajuan alat komunikasi adalah, ayo apa? Ia mengganggu belajar. Kita lanjut ya. Ke bagian B, sila titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Salah satu contoh alat komunikasi elektronik adalah, ada banyak ya, salah satunya apa? Betul, handphone atau telepon genggam. Nomor 2, kegunaan alat komunikasi elektronik untuk mencari informasi yang kita butuhkan ya. Nomor 3, dampak positif kemajuan teknologi komunikasi adalah mudah mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat ya. Bahasa yang digunakan di media komunikasi sebaiknya bahasa yang sopan. Nomor 5, sikap yang perlu dikembangkan dalam menggunakan alat komunikasi elektronik adalah sikap yang bijak dalam menggunakan media komunikasi sesuai kebutuhan. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Apa yang dimaksud media komunikasi? Iya, media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Juga digunakan sebagai memproduksi, reproduksi, mengolah, dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Mengapa kita harus memiliki keterampilan menggunakan media komunikasi? Untuk mempermudah mendapat informasi secara tepat. Kalau kita bisa membuka internet, membuka Google, membuka YouTube, maka untuk mudah kita mendapatkan informasi. Nomor 3, bagaimana cara membuka internet di laptop atau komputer? Nah, ini ya. Buka dulu Google di laptop atau komputer. Download terlebih dahulu browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Nah, hubungkan laptop komputer ke jaringan internet. Bisa dari WiFi atau mobile hotspot ya. 3, buka browser dan ketik pencarian di kata www.google.com lalu enter untuk membuka Google. 4, jika kalian ingin membuka YouTube, bukalah menu YouTube Kit. Lihat simbol berikut ini. Nah, perhatikan simbol berikut ini. Jelaskan fungsi simbol tersebut. Ya, simbol tersebut adalah menu YouTube Kit atau untuk anak-anak ya. Nomor 5, berkembangnya teknologi komunikasi seharusnya dapat membantu mempercepat informasi. Akan tetapi, kemudahan tersebut dapat berdampak negatif bagi penggunanya.
Jelaskan pendapatmu tentang hal tersebut. Karena menggunakan teknologi tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak terkontrol, maka akan kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan dunia online. Terus ada pelanggaran hak cipta, kejahatan di internet, penyebaran virus dan tayangan kekerasan. Bisa menjadi contoh yang tidak baik. Nah ya, dengan selesainya pembahasan ini, maka selesailah kita di pembelajaran 11, bab 11 ya. Demikianlah anak-anak, terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 12 gempa bumi. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.